Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Cikampek, Bapak Toib SPD MM. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf pengajar SMP Negeri 1 Cikampek. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, serta yang saya banggakan teman-teman siswa-siswi SMP Negeri 1 Cikampek. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya yang begitu banyak. Hadirin sekalian yang saya hormati, perkenalkan, saya adalah Lionel Christian Haryanto dari kelas 910 SMP Negeri 1 Cikampek, Kabupaten Karawang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membawakan pidato mengenai peran pemuda dalam mengisi kemerdekaan serta mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan di masa depan. Seperti kita ketahui bersama, teknologi memegang peranan penting dalam kehidupan masa kini maupun di masa yang akan datang. Teknologi tidak bisa dibendung ataupun dihalang-halangi, sehingga menjadi tugas kita bersama sebagai generasi muda adalah menciptakan inovasi-inovasi baru dalam kemajuan teknologi sehingga berguna bagi kehidupan dan kemajuan bangsa. Sesuai dengan yang cita-citakan para pendiri bangsa pada Sumpah Pemuda. Pekerjaan saat ini memang banyak dimanfaatkan dengan teknologi. Namun, satu hal yang tidak bisa digantikan dengan mesin teknologi yaitu kemampuan individu untuk berhubungan dengan orang lain, memahami, membangun dan membina hubungan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kompetensi soft skill dalam menghadapi perubahan zaman seperti saat ini. Artinya, keterampilan teknis yang canggih perlu dikomunikasikan dengan kompetensi soft skill yang mumpuni. Berikut 7 kemampuan dasar yang dibutuhkan generasi muda seperti kita pada era digital. 1. Kenali diri. Sadarkah kita bahwa internet sudah menjadi bagian terpenting dalam kehidupan ini? Kita mengandalkan sosial media sebagai hiburan bukan lagi hal yang mengherankan. Namun, dampak dari lumrahnya kebiasaan tersebut belum banyak disadari. Kita yang terlalu banyak melihat kehidupan orang lain di sosial media akan bingung dengan dirinya sendiri. Lebih parahnya lagi, ingin menjadi seperti orang lain. Karena itulah, penting untuk mengajarkan kemampuan mengenali diri. Dengan begitu, kita menjadi lebih percaya diri dengan kelebihan beserta kekurangannya. Sehingga tidak mudah merasa tidak aman ketika melihat pencapaian orang lain. 2. Berkomunikasi secara efektif. Skill dasar yang harus dimiliki selanjutnya adalah cakap dalam komunikasi. Kita dengan kemampuan komunikasi yang baik akan mudah menyalurkan idenya secara jelas. Alih-alih menanyakan ingin menjadi apa di masa depan, akan lebih baik mempertanyakan bagaimana strategi untuk mencapai apa yang kita inginkan. Jika kita mampu menjelaskan idenya dengan baik, tidak sulit bagi kita ketika bekerja sama dengan orang lain. 3. Menciptakan relasi. Bila kemampuan komunikasi sudah terpenuhi, kita akan mudah menciptakan relasi karena sejatinya kesuksesan di zaman 4.0 adalah tentang kolaborasi. Skill dasar yang harus dimiliki kita ini bisa dibangun dalam organisasi atau komunitas. Biarkan kita mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, bertemu dengan berbagai macam karakter teman akan mengajarkan kita akan pentingnya hubungan antar anggota dalam mewujudkan tujuan organisasi. 4. Berpikir kritis dan kreatif. Pemikiran kritis adalah penyelamat kita di tengah kompleksitas dunia. Selain berpikir kritis, kita juga harus kreatif dalam menemukan cara baru menyelesaikan masalah secara efektif. Kedua hal tersebut dapat membuka banyak kemungkinan. Sebagai contoh, kita ambil kisah Kartini yang mempertanyakan perihal kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam pendidikan. Dengan kreatif, ia dapat mengajar para wanita kala itu secara sembunyi-sembunyi yang nampaknya kini terasa bagi perempuan-perempuan Indonesia. Bukan tidak mungkin kita akan menjadi pencetus baru dalam perubahan dunia selanjutnya dengan modal kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Untuk menciptakan pribadi kita yang kritis sekaligus kreatif,
bisa dilakukan hanya dengan cara sederhana, yaitu berkomunikasi dengan berbagai masalah yang terjadi di sekitar. 5. Pemecahan masalah. Kemampuan memecahkan masalah adalah skill dasar yang harus dimiliki kita. Inilah tahapan akhir dari berpikir secara kreatif dan kritis. Sebagai tempat mewujudkan hasil pemikiran dan kreativitas dapat disalurkan melalui organisasi yang tepat sesuai dengan minat dan bakat kita. Di sana, mereka akan berdiskusi dan belajar menemukan solusi. 6. Menguasai teknologi. Teknologi akan terus-menerus berkembang. Dulu, gadget Nokia yang kini dikenal sebagai HP jadul sangat keren di masanya. Sekarang, banyak bermunculan smartphone keren dengan kemampuan lebih canggih. Biarkan kita mengeksplorasi berbagai teknologi yang ada, mulai dari perangkat ponsel hingga aplikasi. Teknologi memiliki dua dampak yang berbeda, positif dan negatif. Dengan berusaha mengatasi dampak negatifnya, maka teknologi dapat kita kuasai. 7. Cakap secara emosional. Terakhir, skill dasar yang harus kita miliki di masa depan kelak adalah kecerdasan emosional. Ini adalah kemampuan memahami dan mengontrol perasaan diri maupun yang dirasakan orang lain. Dengan cakap secara emosi, kita tidak mudah tenggelam dalam ketegangan emosinya. Selain bermanfaat untuk diri sendiri, kemampuan ini dapat menciptakan kehidupan yang berkualitas bagi kita di masa depan karena sikap empatinya terhadap sekitar. Cara menstimulasinya adalah melatih diri kita mengekspresikan emosi dengan tepat. Kemudian, ketika berhadapan dengan orang yang membuat kita naik pitam, kita harus bersikap proaktif dan berdiskusi untuk menyelesaikan masalah tanpa marah-marah. Itulah 7 skill dasar yang harus dimiliki kita di masa industri mendatang. Semuanya harus diasah mulai dari sekarang demi menjadikan kita sebagai pribadi yang unggul dan sukses. Hadirin sekalian, sebagai pemuda-pemudi bangsa serta yang memiliki jiwa muda, sudah sepatutnya kita berusaha membangkitkan bangsa. Hal ini sesuai dengan filosofi Sumpah Pemuda yang merupakan perjuangan dari para pemuda demi persatuan Indonesia. Teman-teman seperjuangan, alangkah baiknya kita mengikuti jejak pemuda terdahulu yang membela negara Indonesia mati-matian. Mereka rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran bahkan nyawanya demi kemerdekaan. Meskipun saat ini negara Indonesia sudah merdeka, namun perjuangan tidak boleh berhenti. Kita perlu gencarkan kembali semangat muda kita untuk membangun negara Indonesia menjadi lebih baik lagi. Mulai dari sekarang, kita harus meningkatkan kemampuan dasar yang dijabarkan di atas, sehingga kita menjadi generasi muda yang dapat bersaing dan mengharumkan nama bangsa. Dengan demikian, peran kita sebagai generasi penerus dapat terlaksana. Demikian pidato yang saya bawakan hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup pidato ini dengan sebuah pantun. Pagi hari berangkat ke sekolah naik sepeda. Jadilah anak muda yang pantang menyerah, karena itu semangat Sumpah Pemuda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.